Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Kurnia, mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian dengan NIM 2306112263. Di sini saya ditugaskan untuk pembuatan video sebagai tugas tambahan pada praktikum rancangan percobaan yang diampu oleh Kak Anitiara dan Kak Anjani Pratiwi Winorsito. Di sini saya memilih data pada skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Saidi Aksyar yang di salah satu datanya yaitu berat jenis dadi dengan perlakuan konsentrasi bubuk daun kelor moringan olivera yang berbeda. Dapat kita lihat bahwa di tabel 1 itu terdapat data berat jenis tadinya dengan perlakuan ada 5, di mana penolnya itu adalah susu sapi tanpa bubuk daun kelor 0%, lalu P1-nya susu sapi ditambah bubuk daun kelor 0,5%. Nah, pada P2 susu sapi ditambah bubuk daun kelor sebanyak 1%. Lalu untuk P3-nya susu sapi ditambah bubuk daun kelor 1,5%. Dan yang terakhir P4 susu sapi ditambah bubuk daun kelor 2%. Di sini disinilah data yang bisa dapat kita ambil, saya ambil untuk dimasukkan dalam penginputan data pada SPSS. Baiklah, di sini saya akan menggunakan datanya, yaitu kita ketahui bahwa rancangan acak lengkap itu tidak hanya memiliki satu perubahan saja, yaitu perlakuan. Di sini sudah untuk mempersingkat waktu, saya sudah menginput datanya terlebih dahulu, lalu untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara langsung saja. Yang pertama itu pada kolom name itu ada perlakuan, ulangan, dan berat jenis. Nah, untuk berat jenis ini adalah bisa dikatakan sebagai hasil, di mana kita mendapatkan hasilnya itu adalah berat jenis tadi. Lalu untuk desimal, pada perlakuan itu hanya tidak ada 0 angka di belakang koma. Lalu untuk ulangan sama seperti dengan perlakuan. Dan untuk berat jenis, kita ketahui bahwa hasil dari data tersebut memiliki angka 3 di belakang koma. Lalu untuk pelabelan. Nah, untuk label ini pada perlakuan yaitu adalah konsentrasi bubuk daun kelor. Lalu ulangan tetap diberi label dengan ulangan, dan untuk berat jenis yaitu adalah ragam berat jenis tadi. Lalu untuk value hanya dilakukan pada perlakuan, di mana pada perlakuan kita memiliki 5 perlakuan, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Lalu untuk penginputan datanya ini seperti untuk mengetahuinya seperti ini. Lalu untuk value itu kita mengetiknya 1, lalu untuk labelnya itu adalah P0. Lalu begitu juga seterusnya. Yang di sini kalau untuk P1 yaitu 2, untuk di labelnya itu P1. Lalu untuk selanjutnya itu ada 3, untuk labelnya adalah P2. Lalu untuk value 4, lalu untuk labelnya P3. Dan yang terakhir itu P4. Di sini kita mengatakan value-nya 5, lalu untuk labelnya P4. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita melakukan measure, di mana measure pada perlakuan dan ulangan itu kita mengubahnya menjadi nominal. Kenapa nominal? Karena untuk perlakuan dan ulangan tidak merupakan hasil dari pengukuran atau penelitian. Lalu untuk
berat jenis. Kenapa diberi skala? Karena ini adalah hasil dari pengukuran atau penelitian. Lalu kita pergi ke data view. Baik, kalau untuk data view kita sudah dilakukan penginputan pada view of value, di mana satu sama dengan panel. Untuk memudahkan datanya ini kita bisa mengetik dengan angka satu, lalu nanti berubah. Jika tidak berubah, kita bisa menggunakan eh, lambang ini biar nanti bisa berubah. Nah, kalau tidak, misalnya tidak berangka satu, tidak perlakuan panel atau bagaimana, dan seterusnya, itu bisa menggunakan mengklik ini. Lalu berubah, bisa berubah. Untuk panel itu diketik sebanyak 4 kali karena ulangannya 4 kali, dan itu dan P1 juga seperti itu sebanyak 4 kali, lalu untuk P2 juga sebanyak 4 kali, P3 dan P4 juga sebanyak 4 kali. Untuk datanya ini sudah dilampirkan pada pembukaan tadi. Lalu setelah penginputan data keseluruhan data pada data view yaitu perlakuan, ulangan, dan berat jenis tadi, kita melakukan analyze. Lalu pada analyze kita memilih general linear model, lalu univariate. Pada univariate, dependent variabel ini merupakan adalah ragam berat jenis. Lalu untuk faktornya yaitu adalah fix, ini konsentrasi bubuk, karena konsentrasi bubuk daun kelor merupakan pengaruh atau perlakuan dari data tersebut. Lalu kita pergi ke model, lalu kita klik custom. Pada custom ini faktor dan kovariatas ini pada perlakuan kita pindahkan ke model. Lalu untuk type-nya ini kita mengklik main effect karena kita tidak, pada hal ini tidak ada interaksi antara satu sama lain. Lalu untuk kita lalu kita pergi ke post-hoc, lalu kita pindahkan, lalu kita klik untuk uji lanjutnya LST dan uji Duncan. Pada hal ini kita klik continue, setelah itu kita pergi ke option. Setelah ke option kita tidak memindahkan sama sekali, lalu kita klik descriptive statistic, lalu dan homogeneity test. Pada hal ini kita memiliki atau menetapkan signifikan levelnya itu 0,05 atau 5%. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah menekan OK, pada analyze akan keluar output pada rancangan lengkap tersebut. Di sini kita bisa lihat pada tabel ANOVA-nya. Pada tabel ANOVA, pada perlakuan, nilai signya kecil dari 0,05. Dapat kita ketahui bahwa jika nilai sig kecil dari 0,05, itu ada pengaruh. Maka dapat kita simpulkan bahwa perlakuan atau konsentrasi pupuk daun kelor yang berbeda ada pengaruh terhadap ragam berat jenis tadi. Lalu maka dilakukan uji lanjut. Pada uji lanjut dapat kita lihat pada homogeneous subset, atau di sini pada konsentrasi bubuk daun kelor. Kenapa daun kelor? Karena dilakukan uji lanjut pada perlakuan. Dapat kita simpulkan, dapat kita lihat bahwa di sini panelnya memiliki subset 1 atau A. Lalu untuk P1, P2, P3, dan P4 itu memiliki subset 2 atau B. Dapat kita simpulkan berdasarkan tabel uji lanjut Duncan, itu dapat dilihat bahwa berat jenis dari perlakuan panel berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, P3, dan P4. Namun, berat jenis tadi pada perlakuan P1, P2, P3, dan P4
berbeda tidak nyata karena memiliki subset yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tutorial penginputan data pada SPSS. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan apabila ada kritik dan saran bisa dilampirkan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.